Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang istimewa ini, izinkanlah saya menyampaikan tausiah yang berjudul 4 dosa besar yang sering dilakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali ceramah hal ini, saya berwasiat kepada diri sendiri dan para jamaah agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di mushola yang kita cintai ini. Selanjutnya, kita akan membahas dosa-dosa yang ada yang sering dilakukan. Dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan bahwa dosa yang kita lakukan terbagi menjadi 2, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang kamu dilarang mengerjakannya, niscaya akan dihapuskan kesalahanmu dan dimasukkan di tempat yang paling mulia, yaitu surga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surah An-Najm ayat 32 yang berbunyi, Alladzina yajtanibu kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamama inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Begitupun dalil dari As-Sunnah pun menunjukkan pembagian dosa besar dan dosa kecil. Nabi SAW bersabda, sholat 5 waktu dan sholat Jumat ke Jumat selanjutnya menghapuskan dosa di antara keduanya, selama tidak melakukan dosa besar. Ada kaidah umum di antara pembagian dosa besar dan dosa kecil. Di antaranya adalah, pertama, dosa besar adalah yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya sebagai dosa besar. Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, dosa besar adalah dosa yang dimutlakkan oleh nas Al-Quran atau As-Sunnah atau Ijma sebagai dosa besar. Kedua, dosa besar adalah setiap dosa yang diancam dengan kemurkaan atau neraka atau dengan azab dan laknat. Seperti perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ketika menafsirkan surah An-Nisa ayat 31, beliau berkata, dosa besar adalah dosa yang ditutup dengan ancaman neraka atau kemurkaan atau azab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah mengetahui ancaman dan akibat yang ditimbulkan jika melakukan dosa besar, tentunya sebagai seorang muslim yang beriman dan berakal, kita akan berusaha untuk menjauhkan diri dari terjatuh ke dalamnya. Sayangnya, masih ada beberapa amalan yang masih sering dilakukan oleh seorang mukmin dan ternyata tanpa ia ketahui hal tersebut merupakan salah satu dosa besar yang tidak akan Allah ampuni. Di antaranya adalah, pertama, menyekutukan Allah di dalam beribadah, baik itu dalam meyakini bahwa ada yang memberikan manfaat atau menghindarkan diri dari keburukan selain Allah, atau dengan kepercayaan yang semisalnya. Padahal Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran surah An-Nisa ayat 48.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah bermuamalah dengan riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang memberikan riba, pencatat riba, dan 2 orang saksinya. Beliau berkata, mereka itu sama dalam mengerjakan hal yang haram. Ketiga, durhaka kepada orang tua. An-Nawawi dalam Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim berkata, ukukul walidain atau durhaka kepada orang tua adalah segala bentuk perbuatan menyakiti orang tua. Para ulama juga mengatakan bahwa taat kepada orang tua itu adalah wajib dalam segala hal, selama bukan dalam maksiat. Rasulullah SAW bahkan bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya bagi para pelakunya berikut dosa yang disimpan untuknya daripada dosa yang melampaui batas dan memutus silaturahmi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat adalah meninggalkan salat. Dari Buraidah radhiyallahu anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perjanjian yang mengikat antara kita dan mereka adalah salat. Maka siapa saja yang meninggalkan salat, sesungguhnya ia telah kafir. Seorang tabi'in bernama Abdullah bin Syakik mengatakan, para sahabat Nabi tidak memandang kufur jika meninggalkan amal, kecuali salat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala menghindarkan diri kita dari terjerumus ke dalam dosa besar dan dosa kecil, yang maupun kita sadari dan tidak kita sadari, dan menjadikan kita salah satu hamba Allah Ta'ala yang takut akan pedihnya azabnya. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.